Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus 1 Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah semua Rasul pembaharu menyampaikan dakwahnya di publik terbuka. Diturunkannya Rasul pembaharu adalah saat zaman telah rusak ya. Rusaknya zaman ditandai dengan rusaknya agama. Rusaknya agama ditandai dengan downgrade dari agama makrifat menjadi agama teori syariat. Syariat itu bukan agama ya, tapi saat zaman telah rusak ya, orang kehilangan metodologi maka syariat itu dianggapnya lah agama. Itu teori ya, bukan praktek ya. Karena praktek teori itu harus lewat metodologi. Nah, orang sekarang sudah nggak tahu lagi bagaimana cara praktek teori, makanya mereka nggak membutuhkan metodologi. Padahal ya sejarah ya, semua Rasul pasti lewat baiat, pasti lewat teknik dzikir, pasti lewat suluk atau kholwat ya, kemudian pasti lewat berabdi berbakti akan visi misi ketuhanan. Ini yang hilang, orang hanya sebatas tahu dari membaca, diskusi, ceramah, tanya jawab, hanya dari seperti itu. Dan itu konsumsi akal ya, akal nggak bisa menembus akhirat. Maka akal sama sekali tidak bisa dipakai untuk membuktikan akhirat. Akalmu akan lumpuh ya, ketika kita memasuki alam di atas akal ya. Baru tidur sudah hilang akalnya, lumpuh ya. Buru-buru masuk akhirat, alam di atas kematian. Maka seluruh ilmu akal tidak mungkin bisa kau praktekkan, sama sekali nggak bisa. Makanya kami buktikan ya kesalahan, kesesatan agama zaman ini. Dengan apa? Kami ambil sampel ya, satu kasus ya, yang ini publik bisa menilai. Diamati pun boleh, dianalisa boleh ya. Saya sampaikan bahwa ulama-ulama dunia itu sesat, lagi menyesatkan ya. Mereka merubah ya praktek daripada syahadat yang harusnya bersaksi kemudian hanya sebatas mengucapkan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai sekarang pun gak satu pun ulama dunia nongol membantah saya. Bisa kau simpulkan gak tentang hal ini? Harusnya orang berpikir nalar logis loh. Ini saya sendirian loh. Berhadapan dengan ulama dunia ribuan bahkan jutaan mungkin ya. Tapi kenapa mereka nggak ada yang berani nongol membantah orang-orang taklim ma'rifat? Katanya yang nyinyir kan kami kan cuma teori. Loh, ini bukan teori loh. Kami berhadapan loh, face to face loh ini. Mana yang benar dan mana yang salah ya, secara logik, secara analisis, secara dalil, kira-kira mana yang benar, mana yang salah. Harusnya kau bisa mikir. Ini bukan teori, ini berhadapan-hadapan, ini face to face ini. Adu kekuatan ini adalah dari apa? Gelombang metafisika ultra dan gelombang metafisika infra ya. Nah, seluruh Rasul pembaharu itu muncul di saat agama telah rusak. Sudah nggak ada yang kenal lagi Rasul, nggak ada lagi kenal metodologi. Makanya seluruh Rasul pembaharu dianggap asing, aneh, sesat.
gila, bid'ah, dan sebagainya. Nah, tapi jangan khawatir ya. Dari pengalaman sejarah ya, Rasul-Rasul itu selalu dimenangkan Allah Ta'ala ya. Nah, bukan berarti yang aneh, yang nggak cocok dengan kamu, itu yang salah. Bisa jadi kamunya yang nggak tahu, sehingga harusnya kamu belajar akan apa yang disampaikan. Satu, logis apa enggak? Loh. Nah, kami dakwah logis sekali kok. Bahkan saya, karena saking logisnya, saya berani di muka publik seperti ini, live ini. Nah, Rasul karena membawa kebenaran ya, selalu dianggap pembaru ya, dianggap juga revolusioner ya, atau mujadid ya. Karena apa? Seolah membawa sesuatu ajaran baru, padahal bukan baru itu. Itu teori dasar yang dipraktekkan lewat metodologi. Itu mendasar, makanya nggak bisa dibantah. Bahwa syahadat itu bersaksi. Sampai sekarang nggak pernah ada yang merubah bunyi syahadat, ya nggak ada ya. Dari dulu sampai sekarang itu bunyinya bersaksi, bukan mengucapkan. Tapi kenapa prakteknya menjadi mengucapkan? Di dalam Quran diterangkan ada Rasul di antara kaummu sendiri. Di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Mereka nggak ketemu, kemudian menggeser maknanya. Itu Rasul dahulu. Kalau Rasul dahulu kau bisa saksikan nggak sekarang? Nggak mungkin ya. Nah, jadi orang sudah rusak ya, nggak kenal metodologi, nggak kenal Rasul. Demikian juga nggak tahu cara masuk akhirat, nggak tahu Shiratal Mustaqim, beribadahnya tanpa lewat wasilah, nggak tahu Allah yang wujud di dunia. Kalau saya salah, sudah dari kemarin-kemarin ditangkap polisi. Itu paling gampang, itu makan empuk itu. Orang laporkan saya dengan ini, dalil ini. Oh, sudah masuk penjara saya. Tapi pihak polisi pasti pintar itu. Menganalisa, menimbang, fakta, nyata, realita, dalil, Quran maupun hadis, ditimbang itu. Apakah betul syahadat itu bersaksi bunyinya? Nah, kok jadi mengucapkan, kira-kira yang salah yang mana kira-kira? Saya misalnya atau ulama-ulama dunia yang tolol-tolol, goblok-goblok itu. Loh, saya goblok-goblokan loh. Ini kandangnya orang Islam loh, saya goblok-goblokan tokoh-tokoh Islamnya yang dunia ya. Bukan ulama-ulama yang akhirat ya. Kalau ulama akhirat saya junjung tinggi ya. Cuman bisa nyocot tapi nggak bisa menerangkan cara untuk mengenalnya. Nah, kata orang-orang kami ini masih teori. Kalau teori tidak beresiko, itu namanya teori. Tapi kalau teori berhadapan dengan resiko, ini perang metafisik namanya. Bodoh sekali ya. Itu ada yang komen nyinyir itu. Itu minta Jabri saya FB, nggak saya respon. Jabri saya WA, nggak saya respon. Sekarang nyinyir dia. Oh, goblok dia. Saya blokir, gampang aja kan. Orang tolol itu. Nggak tahu kelas yang kau hadapi ya. Jadi Rasul Isa, Rasul Musa, Rasul Ibrahim, Rasul Nuh itu adalah Rasul-Rasul pembaharu yang menyampaikan metodologi agama secara terang-terangan di publik terbuka. Hanya saja zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa, Nabi Musa belum ada medsos. Betul? Tapi beliau-beliau menyampaikan terbuka. Nah, zaman dulu masa publik yang bisa dijangkau adalah lewat ceramah terbuka di banyak orang ya. Tapi kalau sekarang zaman kita sendiri, bagaimana cara kita bisa sampai kepada publik terbuka adalah dengan cara media sosial ya. Dengan Facebook, ya, kita manfaatkan Facebook ya. Dengan YouTube, dengan WA. Tapi kata orang-orang yang sebelah nyinyir itu, ini ilmu rahasia, kenapa dibuka? Ya kan? Kemudian yang boleh ngomong di depan siapa? Orang nggak ngerti. Kalau yang ngerti disuruh diam, kemudian yang nggak ngerti suruh ngomong. Bagaimana nasib dunia ini? Nalarmu itu loh aneh ya. Kalau ada ahlinya ngomong di depan publik secara terbuka, terang, beneran, dan ilmiah, itu ahlinya. Kau jangan cuma nyinyir. Harusnya kau bantu. Kecuali dia ngomong di publik, tapi nggak ilmiah, nggak realistis, pasti akan dibantai banyak orang. Betul ya? Tapi kalau ilmiah, logik tinggi, dan sesuai dengan dalil Quran maupun hadis, dan bisa terima seluruh aliran golongan, harusnya kau bangga dan orang itu.
orang itu berani ya menyampaikan kebenaran walaupun di tengah-tengah orang yang memusuhinya, seperti itu. Jadi pakem-pakem dogma ya, seperti itu harusnya kita hilangkan. Ilmu seperti ini adalah ilmunya orang-orang tua, ya kan? Ilmu seperti ini adalah orang-orang yang telah kuat syariatnya. Ini ilmu yang nggak bisa diomong di muka publik. Ini ilmu rahasia, nah, dan sebagainya. Itu kalau bukan ahlinya, tapi kalau ahlinya nggak ada masalah, ya. Saya dimusuhi banyak orang, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada masalah sama sekali. Saya nggak ada kesan saya terganggu, saya tertekan, nggak ada ya. Itulah ya. Jadi ada Rasul pembaharu itu pasti di tengah-tengah orang yang menganggap Rasul itu sesat, salah ataupun bid'ah. Tapi karena disampaikannya sesuai dengan zamannya masing-masing, maka tidak bisa dibantah ya. Saya Mr. TM menunggu ya sanggahan atau bantahan dari ulama-ulama dunia tentang syahadat. Kata mereka, syahadat itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu bodoh, saya bilang. Nalar ya. Apakah syahadat itu bersaksi atau mengucapkan? Coba praktekkan secara nalar ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Apakah kau bersaksi akan Rasul Muhammad zaman 1500 tahun yang lalu? Logika. Apakah kau bersaksi akan Rasul Muhammad yang di zaman ini? Nah itu dia ya. Pening kamu, nggak bisa nongol kamu, nggak bakal berani biar seekor pun ulama ya. Nggak mungkin berani nongol ya seekor pun. Loh saya di publik loh ya. Saya bodoh-bodohkan ulama, kiai, ustadz Gus, Habib atau mursyid yang KW-KW ya, yang palsu-palsu. Kan tinggal dibuktikan terbalik. Kau tinggal membuktikan fakta terbalik ya, bahwa saya kamu tidak goblok, itu aja loh. Nggak ada yang berani. Ya Kak? Nah, contohnya dari Pak Mahfud MD ya menyampaikan bagaimana misalkan trik untuk memberantas korupsi. Oke, orang-orang kita curigai, ya, buktikan terbalik hartamu dari mana, gitu loh. Kan gitu. Buktikan kalau Anda tidak korupsi, ayo buktikan dari mana hartamu itu selama ini. Kan gitu, gampang toh. Nah, sekarang buktikan secara fakta terbalik ya bahwa kamu nggak goblok loh. Itu gampang toh. Sampai sekarang nggak bisa, berarti mereka goblok. Harga dirimu di mana? Di goblok-goblok itu TM, di muka publik lagi. Kamu tuh dibenturkan dengan pandangan umat ya, bahwa umat ini akan kami pecahkan dogma ya, sehingga kacamata pandangnya menjadi ilmiah. Mereka akan tahu, punya filter, mana ulama beneran yang asli, mana ulama yang bodoh yang sesat menyesatkan. Mereka akan pintar loh. Kami cekoki pengetahuan seperti ini loh. Ya, mereka lambat-lambat pasti akan ngerti. Mana yang ulama tukang cerita, mana yang ulama yang bisa mengantarkanmu mengenal Allah. Ditanya syahadat gak ngerti. Katanya Allah itu sifat wujudnya diartikan ada. Waduh. Waduh, sudah salah kaprah ya. Katanya mereka pun cerita makrifat juga, cerita. Tapi caranya bagaimana untuk makrifat? Gak ngerti. Gak yakin. Gitu. Kalau ngerti dan yakin pasti kau terbuka di publik. Menerangkan caranya, bukan cuma teorinya ya. Kalau teorinya gampang. Tapi kalau menerangkan cara prakteknya, itu bukan lagi teori namanya. Itu menerangkan metodologi ya. Cara praktek itulah namanya metodologi. Jadi bukan teori. Ini orang banyak nyinyir, dikira saya ini menerangkan teori. Waduh, tinggalan kau ya. Nalarmu goblok ya. Kalau saya menerangkan teori, saya sama persis dengan ulama-ulama dunia. Saya menerangkan metodologi, cara praktek. Tinggal kau praktek buktikan. Kalau iya, berarti alright ya. Exactly, benar ya. Tapi kalau kau praktekkan dan tidak terbukti, berarti bisa salah kan gitu ya. Dan nyatanya, tempo 1,5 tahun ya, lebih hampir 2 tahun ya. Kami punya cabang di 72 kota ya. Dan kami membangun pesantren-pesantren besar di Indonesia ya. Habis ini kita membangun di Balikpapan, 6.000 meter persegi. Di Tegal, Purbalingga, kemudian Boyolali ya,
Kebumen sekarang pun lagi bangun ya. Ini nggak main-main, ini dianggap cuma teori, oh tolol namanya. Tapi kita nggak ada habisnya ya, ngadepi cangkem nyinyir nggak ada habisnya ya. Kita keplain dasnya aja ya. Biar mereka makin kepanasan, makin terbakar, makin sesat, biar saja. Kita nggak butuh orang kan? Nggak butuh. Silakan nyinyir sama STM, silakan. Musuhi kami, silakan. Bodoh amat ya. Oh, kita nggak meladeni dakwah kepada anjing, ya kan? Kita dakwah kepada manusia yang berakal. Kita nggak dakwah kepada anjing, ya. Jadi percuma ya. Silakan nyinyir, ramekan tali marifat ya, biar makin terkenal ya. Nggak ada orang bodoh-bodoh ya, mana mau kita ladeni seperti itu ya. Kalau sudah cukup puas, mereka kepanasan, nah kita blokir itu aja kan. Gampang ada nyinyir, cuman cocot-cocot aja kok. Pakai jempol kiri, blokir ya kak. Dan siapapun yang kesini wajib bayar loh. Orang pasti nyari Mr. TM, nggak mungkin nggak ya. Karena kami taburkan gula, maka semut pasti akan datang kan gitu. Ini permainan teknik metafisika tingkat tinggi ya. Sudah lewat itu keramat, sudah lewat itu ilmu pengetahuan, sudah lewat. Nggak sini nggak ada artinya ya. Tapi kau harus menangkan, buktikan ma'rifatullah itu ya benar-benar bisa kau alami, kau buktikan ya. Yang nyinyir banyak, yang musik kami banyak, saya jamin itu. Dakwah seperti ini banyak sekali musuhnya ya kan. Tapi kami kan nggak ngefek, bahkan kami makin besar, betul kan? Mereka ada yang itu nggak sah, itu nggak ada sanatnya, itu gurunya dipecat, bodoh amat. Lah kamu lo telah berbuat apa ya? Kamu nggak ngapa-ngapain aja kok bingung ya kan? Nyatanya pelan-pelan kami kuasai dunia ini ya. Kami kuasai dunia ini dengan gelombang ultra sehingga orang bisa kembali beriman kepada Allah Ta'ala ya. Yang selama ini dikuasai gelombang infra ya. Lewat sihirnya Dajjal, Iblis dan sebagainya. Kami bombardir perang metafisika tingkat tinggi ya. Bodoh amat ya. Kami seorang diri awalnya tuh kak. Dianggap pecundang, dianggap asing. Bodoh amat. Nyatanya makin besar makin kecil. Makin besar ya. Aduh. Kami nggak ngeliatin anak ayam ya. Demikian ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Saya tunggu ya responnya ulama-ulama dunia. Kiai, Gus, Habib, Mursyid, KW-KW palsu-palsu. Apa pendapat Anda jika saya Mr. TM menyampaikan bahwa syahadat itu bersaksi akan Allah yang wujud di dunia ini. Bukan mengucapkan dua kalimatnya, tolol. Ayo, respon ya. Saya tunggu ya. Biar yang lain umat itu tahu ini yang benar Mr. TM atau ulama-ulama tolol. Kan gitu ya. Ayo ditunggu ya, biar umat tahu ya. Kenapa Mr. TM berani sekali ini? Berhadapan dengan ulama-ulama yang sakti-sakti ya. Pintar-pintar ya. Ya enggak? Yang alim-alim ya, kata orang. Tapi mereka ulama dunia yang enggak ngerti apa-apa tentang makrifat ya. Mereka adalah yang disebut Nabi sesat lagi menyesatkan. Karena merubah daripada agama sendiri dengan fitnah. Fitnah itu menyampaikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dari mereka lah fitnah agama itu bermula dan akan kembali kepada mereka itu fitnah. Itu kata Nabi. Nah ini kami bongkar, kami buktikan kan. Biar umat tahu ya. Ayo ditunggu ya. Masyarakat ya, umat beragama. Ayo kita tunggu ya bagaimana responnya ulama-ulama Kiai Ustaz tentang hal ini. Baru syahadat ini. Belum sholat ini. Belum zakat puasa haji ya. Oke saya tunggu ya. Sudah sebulan ini lebih. 2 bulan lebih ya. Ayo dong ulama-ulamanya. Ladeni saya dong. Ayo sini. Ayo ngadepin orang gila seperti saya. Ayo. Ayo keluarkan ilmumu. Ayo. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Prakteknya adalah menyaksikan. Bukan mengucapkan. Ayo. Ya silakan ya saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.